Perindo adalah partai politik yang aktif juga menyuarakan gagasannya, itu juga memasukkan ya subjektifnya Perindo tadi saya sampaikan. Kita ingin ada continuity, kita ingin jangan sampai mengeksploitasi sentimen primordial. Itu objektifnya dari subjektifnya dari Perindo. Kami betul-betul matangkan di dalam partai, di DPP, bahwa kebutuhan pemimpin keputusan itu jatuh kepada pasangan calon nomor 3, Pak Anies. Dan intinya kita butuh pemimpin yang betul-betul bisa berdiri tengah, milik semua, yang tentunya milik semua agama, semua golongan, etnis, suku, status sosial apapun. Ini lebih dari sekedar dukungan, kami merasa ini sebuah kepercayaan karena Perindo memberikan dukungan dengan memberikan hal-hal yang harus menjadi perhatian. Calon yang mengenal seluk-beluk Jakarta, luar dalam Jakarta, tahu permasalahan yang mendasar di Jakarta, tahu geopolitik Jakarta, tahu politik birokrasi di Jakarta, ini yang paling pantas lah memimpin. Indonesia ini menjadi jauh lebih baik karena dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa, yang tegas, yang jujur, yang amanah. Itu yang diharapkan kemudian muncul ada pada sosok Anies Rashid Baswedan. Itu juga menyatakan gabungnya ke komandan, ke relawan Anies. Ya itu sudah fakta gitu yang menunjukkan, sehingga kita bisa meraih harapan-harapan baru ke depan dengan cara-cara yang jauh lebih baik. Saat ini berkesempatan untuk melakukan deklarasi, yaitu mengusung, harapan bisa mengusung Bapak Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu tahun 2024 dan insya Allah terpilih oleh rakyat menjadi presiden. Orang yang intelektual dibully dia diam, artinya Anies ini sangat tepat untuk jadi pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri terkenal ada banteng. Siapa dari relawan Anies ini? Siapa yang pelihara banteng? Tidak ada, bagi kami tidak ada kandang-kandangan. Semua bisa kita harus masuki. Masyarakat Indonesia punya hak untuk dipilih dan memilih. Kami kemudian bertugas untuk mensosialisasikan Anies Baswedan sebagai presiden. Tentunya kali ini kita sungguh-sungguh waktu semakin dekat dan tidak ada kata lain. Anies wajib menang Pilpres 2024. Itu adalah harapan kami, harapan seluruh masyarakat Indonesia agar kami mendapat perubahan. Punya kans peluang untuk menjanjikan perubahan terhadap kondisi bangsa ini ya cuma Mas Anies. Karena apa? Karena semuanya calonnya adalah calon, ibaratnya sebagai calon yang incumbent. Ya, calon yang sekarang ini ada di dalam rezim, di dalam pemerintahan sekarang. Ya, apa yang kita harapkan dari mereka yang mereka sendiri itu sekarang itu ya dalam tanda kutip ikut membuat negeri ini semakin nggak karu-karuan. Luar biasa, ini acara yang menunjukkan bahwa memang Pak Anies itu memang pantas. Terlalu banyak atributnya, kalau disia-siakan apa ya, dungu banget orang Indonesia itu, dungu lah. Pasti kan kita sudah lihat di DKI 5 tahun. 2024 insya Allah jadi presiden. Dian Sitorus menilai dua bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan seperti manusia pada umumnya. Dua tokoh yang pernah menjadi atasannya selama bertahun-tahun dalam masa yang berbeda itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sulit ya pertanyaannya, karena mengcompare. Kalau ditanya mengcompare, buat saya sebenarnya masing-masing punya plus minus sebagai manusia. Jelasnya dalam siniar, dulu gak suka Anies. Orangnya Prabowo ini akhirnya memilih berjuang bersama Anies di kanal YouTube AdCenter Indonesia, dikutip KBA News, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023. Pemilik nama lengkap Gian Fernando Pardamean Sitorus ini menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan host Latifina lebih nyaman mana berjuang dengan Prabowo atau bersama Anies Baswedan. Melanjutkan jawabannya, atlet yang saat ini menjabat Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, PGSI, DKI Jakarta ini mengaku melek dan mengerti politik dari Prabowo. Mengingat dia pertama kali terjun ke politik pada tahun 2008 adalah lewat Gerindra, partai yang didirikan Menteri Pertahanan tersebut, namun berkembang lebih luas karena diberikan akses oleh Anies Baswedan. Karena itulah dia memutuskan memilih tetap bersama Anies Baswedan.
Karena memang setelah masa pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 selesai, dia punya pilihan antara tetap bersama Anies Baswedan atau kembali bersama Prabowo Gerindra. Saat itu saya mengkomitmenkan untuk memilih ke Pak Anies, dengan satu catatan dan dasar yang selalu saya jaga sampai hari ini. Kalau saya mau mengincar untuk ruang belajar, saya akan bersama Pak Anies, tutur Gian. Karena dengan bersama Anies, dia melanjutkan, banyak hal yang bisa dia gali lebih dalam, banyak hal yang bisa dia pelajari lebih luas, dan banyak hal yang bisa dia lakukan untuk banyak orang. Bukan berarti di Pak Prabowo tidak ya, di Pak Prabowo juga sama, tapi saat itu saya melihat bahwa sudah terlalu banyak yang berjuang bersama, sudah terlalu banyak yang berjalan bersama Bapak Prabowo, dan berkurang satu power, apalagi selevel pion, itu tidak akan jadi masalah untuk beliau dengan arah perjuangannya, katanya merendah. Namun dia juga menambahkan lagi bahwa selain ruang belajar, ada keunggulan lain dari Anies yang membuatnya kagum setelah melihat rekam jejak mantan Mendikbud tersebut selama ini, yaitu konsistensinya, berbeda dengan orang kebanyakan yang mengalami naik turun, tapi konsistensi Anies Baswedan stabil. Grafiknya bahkan stagnan, saat dia berucap, saat dia berjanji kepada siapapun, dimanapun, itu tidak pernah berkurang. Itu yang membuat saya yakin, saya tentukan pilihan dengan beliau, ucapnya. Karena komitmennya dan ekosistem yang dibangun, sedikit terdengar subjektif kalau saya menyatakan antara pilihan itu, jadi saya lebih meyakinkan diri untuk benar-benar berada di arah perjuangan bersama dengan Pak Anies atas dasar tadi, demikian Gian Sitorus. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gian Sitorus pada awalnya aktif di Gerindra sejak tahun 2008. Di struktur kepengurusan partai berlambang burung Garuda ini, dia sempat memasuki beberapa bidang, dari tim media hingga bagian lapangan, bahkan sempat menjadi ajudan Prabowo. Lebih seringnya si bidang lapangan, jadi turun pertama kali itu sejak Pilpres 2009. Kalau masih ingat, pasangan Mega Prabowo, lanjut ke 2012. Waktu itu Pilkada DKI Jakarta, Jokowi Ahok, 2014 Pak Prabowo dengan Pak Hatta, terus 2016, Pak Anies dengan Pak Sandi, ungkapnya. Dia menjelaskan usai gelaran Pilpres 2014 di mana Prabowo Subianto Hatta Rajasa dikalahkan Joko Widodo Jusuf Kalla, dia tidak aktif di partai, hingga kemudian dia dipanggil lagi oleh Gerindra pada tahun 2016 untuk mengawal pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno.